Satu kata yang Mihawk pakai dari kecil sampai dewasa, dan kata itu akan membocorkan bagaimana identitas asli dari Mihawk ini. Jadi apakah dia adalah setengah manusia yang bernama asli kemungkinan Nerona Dracula Mihawk? Nah, garis besar di sini, kali ini kita akan membahas teori terkait karakter yang sangat-sangat mencurigakan, yaitu Dracula Mihawk. Serta ini juga nih, banyak banget yang request dari kalian, "Bang, kalau nggak ada review, buat aja dong teori tentang apapun yang bisa abang bahas." Yang kenapa nih harus ada video teori, bukankah ada channel lain yang membahas teori yang apakah mungkin sangat liar sekali? Jadi oke lah, kita masuk ke satu teori kali ini, yang mungkin tuh satu teori juga sudah cukup populer beberapa waktu terakhir. Maka pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena walaupun sudah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, kita mulai dari beberapa premis utama dulu nih. Kenapa saya berpikiran kalau Mihawk ada hubungan dengan Imo, terutama dunia bangsawan, dan bukan hanya dari matanya saja. Dimana awal kecurigaan saya adalah ketika pertama kali muncul konsep dari Godsnack di One Piece, yang itu juga bertepatan dengan munculnya Vigarland Garling selaku masih komandernya saat itu. Dimana potensi awal saya adalah Shanks yang keturunan Tenryubito, dan dia memiliki kembaran lain yang menjadi seorang Godsnack. Dan mungkin buat kalian yang sudah pengikut lama dari film ini, kalian bisa membuktikan kalau teori itu jauh sudah pernah saya prediksikan bahkan sebelum kemunculan dari Shamrock ini sendiri. Yang berarti untuk teorinya hit atau sudah kudagu. Lalu juga nih, jangan lupa kalau kita membicarakan Babang Jeki atau Shanks, pasti kita juga perlu membicarakan rivalnya yang akan dihubungkan, yaitu karakter dari sang pendekar pedang terhebat alias Mihawk ini. Satu-satunya pendekar pedang terhebat yang sejujurnya menurut saya title Mihawk itu adalah hal yang bisa disetarakan dengan Raja Bajak Laut itu sendiri. Atau jangan lupa Roger aja bukan pendekar terhebat, lalu Rocks juga, Shirohige, Big Mom, bahkan Relic yang notabene semuanya adalah pengguna pedang, tetapi hanya Mihawk yang dijuluki pendekar terhebat di dunia. Yang bukankah dari ini aja udah cukup mencurigakan apa dan kenapa Mihawk bisa memiliki gelar tersebut. Lalu bagaimana ceritanya kalau Mihawk bisa ada hubungan dengan Imo? Kita akan mulai dari kemunculan pertama Mihawk, dan di sini akan saya bahas untuk chapter 51-nya. Ya, jangan lupa Mihawk ini sama seperti Shanks, yaitu karakter yang sudah muncul sejak awal sekali serial One Piece, tetapi sampai sekarang chapter 1100 lebih kemampuannya masih sangat misterius. Dimana di chapter tersebut Mihawk bilang sedang memburu seekor kelinci, Han Rabbit. Dan bahkan di SBS volume 63 pun ketika Mihawk kecil, dia memanggil orang lain dengan sebutan Rabbit, yang berarti term dari Rabbit ini atau kelinci ini adalah term yang sudah biasa dia gunakan sejak Mihawk kecil juga. Dan tahu apa yang menarik terkait sebutan dari Rabbit ini? Yang benar, ternyata sebutan Rabbit atau kelinci ini tentu saja adalah sebutan dari kelinci percobaan, dan di konteks One Piece, Rabbit ini dipakai juga oleh sosok bangsawan terkenal yang bangsat itu, yaitu Tenryubito. Untuk apa sebutan Rabbit ini? Yang baik lagi tentu saja untuk turnamen bangsat yang selalu mereka lakukan juga setiap 3 tahun sekali, yaitu membantai habis penduduk lokal di pulau tersebut dan mengambil alih semua pulaunya. Yang hal ini pula tentu saja kita lihat dari insiden God Valley, bagaimana dan apa yang dilakukan oleh para Tenryubito sialan ini, di mana mereka mengincar penduduk lokal yang ada di sana dan mendapatkan poin ketika membunuh para rabbit tersebut. Yang bahkan untuk rabbitnya sendiri terdapat 3 klasifikasi, yaitu rabbit biasa, rare rabbit, dan ultra rare rabbit. Ini udah kayak kartu Pokemon aja. Dimana untuk ultra rare rabbit ini contohnya adalah Kuma, karena baik lagi Kuma adalah ras buccaneer yang sangat langka, makanya disebut sebagai ultra rare juga. Apakah Mihawk yang entah terlahir dari keluarga Nerona atau dia keluarga yang lain, atau dia dibesarkan oleh keluarga Nerona dan akhirnya menjadi Godsnack ini pun, dia mengetahui turnamen tersebut, makanya term yang digunakan oleh Mihawk persis sama, yaitu menggunakan kata rabbit ini sendiri. Dimana yang tadi adalah satu poin pertama, dimana terdapat poin kedua lain yang sangat-sangat mencurigakan dari Mihawk ini juga. Jangan lupa di Marineford ketika Luffy melawan Mihawk, ada yang melindungi Luffy dari para penjarawan dari New Kamaland. Di situ mereka mengingat Mihawk, tetapi ketika bertanya balik kepada Mihawk, kalian tebak apa jawaban dari Mihawk? Aku tidak ingat wajah setiap serangga yang aku hancurkan.
Yang apakah familiar dengan term yang digunakan tersebut? Serangga, insek yang bukankah? Kata-kata ini sering ucapan juga oleh para bangsawan Tenryubito atau juga Godsnack, dan bahkan Gorosei-san Saturn pun menggunakan term yang sama ketika membahas kita-kita, yaitu para manusia. Dimana dari banyaknya term dan kata-kata yang bisa Oda pilih, tetapi kenapa Oda menggunakan dua term barusan, rabbit dan insect, yang digunakan oleh Mihawk persis sama ketika digunakan oleh para bangsawan tadi. Yang sejujurnya ini sangat-sangat mencurigakan sekali, karena baik lagi banyak sekali term hujatan-hujatan yang bisa Oda lakukan oleh karakter lain, tetapi kenapa untuk karakter Mihawk ini Oda selalu menggunakan kata-kata atau term yang sama yang ada hubungannya dengan para Tenryubito. Juga dari fisik mungkin ini yang paling jelas karena terlihat langsung, terutama dari matanya. Dari semua karakter yang ada di One Piece, karakter yang matanya sangat berbeda dari biasanya hanyalah Mihawk, seorang yang dulu kita anggap biasa saja karena dia juga disebut sebagai mata elang. Namun setelah munculnya Imu pertama kali di chapter 900-an, loh kenapa matanya bisa mirip dengan Mihawk juga? Yang bahkan di kemunculan Imu pertama pun sangat-sangat unik sekali, yaitu Gorosei tunduk dan memiliki mata yang juga berbeda dari karakter lain yang mirip dengan mata dari Mihawk. Yang rasanya nggak mungkin kan kita akan membiarkan hal tersebut terpisah dan tidak saling berhubungan. Bahkan dari semua Tenryubito, Godsnack, Gorosei langsung ke Imu lah, mata dari Mihawk ini miripnya dan bukan ke karakter yang lain. Juga pedang Imu yang bernama Nemesis yang kita lihat di chapter 1181 ketika menusuk Loki, bukankah bentuk gagangnya sangat mirip dengan Yorunya Mihawk, bahkan serangan yang dilakukannya pun cukup mirip ketika menusuk dari Loki ini. Ya, walau satu yang paling menarik adalah keduanya itu atau pedang Yoro Mihawk bukankah sangat mirip dengan kursi dari Empty Throne yang ada di Mary Joyce, yang apakah terdapat indikasi dari persamaan pedang tersebut. Juga nih kalau kita melihat dari segi umur, Mihawk ini saat ini berusia 43 tahun pasca time skip, dan bagian paling menarik adalah kalau Mihawk dikatakan sudah sangat terkenal sebelum era The Great Pirate dimulai. Yang berarti kalau kita menggunakan timeline One Piece nih, di mana era Great Pirate itu dimulai saat kematian dari Roger alias 24 tahun yang lalu, dan saat itu usia Mihawk masih 19 tahun. Yang juga dia datang ke eksekusi Roger di Lojuton, yang berarti saat itu Mihawk memang sudah terkenal. Apa yang membuat Mihawk bisa terkenal di usia muda persis seperti Luffy saat ini yang masih 19 tahun? Tentu saja satu alasan paling jelas adalah karena Mihawk karakter yang sangat kuat sejak lama. Maka untuk menjadi sekuat itu di umur 19 tahun, berarti Mihawk harus memiliki mentor, dan di era-era sebelumnya bahkan Roger bajak laut pun masih aktif, Mihawk ternyata bukanlah murid Roger, yang berarti di mana dia belajar semua kemampuannya bisa menjadi sangat kuat seperti itu. Dimana kalau dalam konteks Godsnack di video ini, maka guru paling cocok dari Mihawk adalah tentu saja champion dari God Valley 38 tahun yang lalu, alias Vigarland Garling lah masternya atau mentor dari Mihawk tersebut. Karena menurut saya terdapat perbedaan signifikan nih antara Tenryubito tolol-tolol yang kita kenal dengan muka dan bahkan desain aneh-aneh dengan para Godsnack yang sejujurnya bahkan mereka ini lebih respectful dan bahkan desainnya pun jauh lebih baik dibandingkan Tenryubito tolol biasa. Dan nama Mihawk sendiri adalah Dracula Mihawk, dimana Dracula ini tentu saja berasal dari Dracula, dan kalau kita artikan latinnya, dia ini memiliki arti sebagai Son of the Dragon atau anak naga, yang sebenarnya untuk kali ini bisa dual interpretasi sih, bisa Son of the Devil atau anak iblis, atau Son of the Celestial Dragon atau anak dari Tenryubito. Tetapi bagian menariknya adalah kita mendapatkan dari kata-kata krokodil, dan juga Oda sendiri yang bilang kalau Mihawk ini mirip seperti karakter krokodil, seseorang yang punya trust issue yang sangat besar di masa lalu sehingga dia tidak bisa percaya lagi kepada siapapun. Maka ketika ada Perona di pulaunya pun, di saat dia mau pergi langsung disuruh pergi begitu saja, dan bahkan selama bertahun-tahun pun Mihawk berkelana sendiri tanpa memiliki kru sama sekali. Bukti seseorang yang tidak percaya kepada siapapun dan fokus menjadi yang terkuat saja. Maka mungkin pengkhianatan yang pernah dirasakan oleh Mihawk entah dari dunia Tenryubitonya sehingga dia jadi orang biasa yang terlihat dari wujud anak kecilnya, dimana Mihawk ini sangat lusuh sekali jika dia memang benar-benar keturunan dari Tenryubito. Yang mungkin ini juga yang membuatnya dulu disebut sebagai Marine Hunter atau pemburu angkatan laut, seseorang yang selalu mencari lawan terkuat untuk dia jadikan lawan pertarungan. Yang sejujurnya title ini cukup mirip dengan Babang Zoro, di mana Zoro adalah pirate hunter atau pemburu bajak laut
yaitu Keizoku Gari, dan Mihawk adalah Marine Hunter. Kalau mengingat dia bagian dari Tenryubito, pemerintah dunia, berarti Mihawk menantang pihaknya sendiri, yaitu pihak dari Tenryubito atau pemerintah dunia. Bukankah hal ini mengingatkan kita kepada Doflamingo, si Chibukai lain rekan sejawat dari Mihawk? Dia pula adalah mantan Tenryubito, dan bahkan dari satu keluarganya terdapat God and Devil-nya masing-masing. Yang dari bagaimana Doflamingo yang berlaku sebagai dewa dan dia adalah God-nya, tetapi lawannya yang disebut sebagai Devil atau Iblis, yaitu adiknya Corazon yang bisa sebaik itu. Yang apakah Mihawk pun menjadi konteks Corazonnya yang memilih tidak menjadi dewa, yang juga hal ini bukankah cukup mirip dengan Shanks dan Shamrock yang memang cukup serupa juga. Yang kalau kita hubungkan di mana Zoro yang katanya akan mengalahkan Mihawk nanti di akhir, Zoro memiliki hubungan dengan Ryuma, dan Mihawk ternyata memiliki hubungan dengan Imu atau keluarga pendekar dari Nerona dari Tenryubito terdahulu. Bukankah pertarungan Zoro dan Mihawk ini bisa benar-benar menjadi pertarungan takdir? Ryuma seorang dewa pedang, sword god, dan pendekar terhebat di dunia yang ada hubungannya dengan Zoro. Juga jangan lupa sebutan barusan Son of the Dragon. Tadi kalau kita hubungkan dengan Dragon, benar-benar Dragon karakter yaitu Monkey the Dragon, dimana bukankah ada cukup kemiripan di antara Mihawk dan Dragon ini juga, dimana Dragon yang tidak menemukan keadilan dari angkatan laut seperti yang kita lihat di flashback God Valley seperti apa, pada akhirnya dia menjadi mantan angkatan laut dan melawan pemerintah dunia. Sedangkan Mihawk adalah mantan Tenryubito yang mengincar angkatan laut, alias dia ini kebalikan dari bentukan dragon. Dan bagian menarik lain dari Mihawk adalah hal yang kita lihat juga dari kata-kata Zoro. Sebelum itu, kalau diperhatikan, Imu bukankah sama sekali tidak memiliki trait sebagai seorang manusia biasa? Yang kita nggak tahu nih untuk Imu ini apakah dia iblis asli, bahkan banyak teori juga yang berkata kalau dia ini seorang alien atau orang dari luar bumi, yang secara kasar dapat dikatakan kalau Imu bukanlah benar-benar seorang manusia. Dimana bukankah hal ini cukup mirip, dimana Zoro merasa kalau Seraphim dari Mihawk lebih manusia dibandingkan Mihawk yang aslinya. Apakah Mihawk asli untuk Zoro yang 2 tahun bersamanya, dia akhirnya bisa merasakan kalau Mihawk tidak benar-benar seorang manusia. Jangan lupa ya, Zoro bersama Mihawk jauh lebih lama dibandingkan bersama Luffy. Bersama Mihawk dia mencapai 2 tahun, dan bahkan bersama Luffy di pre-time skip saja 1 tahun belum berjalan. Jadi waktunya lebih lama dengan mentornya tersebut. Yang apakah mungkin Dracula vampir itulah yang dimaksud oleh Oda, atau Devil Iblis yang serupa dengan Imu juga selaku beneran iblis? Ini sejujurnya lagi-lagi sangat-sangat menarik sekali, karena baik lagi vampir memang sosok yang dikenal sebagai setengah manusia. Plus kalau kita lihat Mihawk sekarang yang berada di Cross Guild bersama founder-founder lain yaitu Buggy dan Crocodile, menurut saya masing-masingnya memiliki hal unik yang bisa kita explore lebih jauh lagi. Mihawk yang menjadi teori kali ini, bukankah dia memiliki mata unik plus keturunan yang sepertinya menarik juga, yang ternyata apakah mungkin dia adalah keturunan dari Imu atau keluarga Nerona yang lain? Lalu bagi Our Lord kita, dia memiliki hidung yang sangat aneh yang satu-satunya kita lihat di serial One Piece ini, dan bagaimana dia sangat mirip dengan Rocks juga, dan gimana ceritanya bagi si bocah kecil bisa ada di kapal dari sang raja bajak laut bersama Shanks yang anak Tenryubito. Yang apakah benar kalau Buggy adalah anak dari Rocks, yang berarti keturunannya juga dari klan Davy Jones untuk Buggy ini. Dan terakhir adalah Crocodile, yaitu rival dari Luffy dulu. Dia ini memiliki bekas luka unik di mukanya, yaitu jahitan full horizontal sepanjang mukanya. Dan dikatakan juga terdapat rahasia yang kita masih belum tahu apa dari kata-kata Ivankov di Impel Down yang pernah kita lihat. Dimana jangan lupa itu chapter 500-an loh ketika Ivankov berkata, dan sekarang udah 600 chapter lebih tetapi masih belum terungkap tentang satu karakter krokodil ini. Entah keturunannya atau entah masa lalunya, dan dia juga yang punya impian menjadi raja bajak laut yang pernah kita lihat dari cover story oleh Miss Golden Week. Yang apakah jangan-jangan Crocodile bisa jadi memiliki keturunan dari Joy Boy yang, wadaw, bukankah ini gila sekali? Dimana Mihawk dari Imu, Buggy dari Davy Jones, dan Crocodile dari Joy Boy yang, wah, ini lengkap cross guild 3 orang yang sangat-sangat gila sekali. Dan kalau kembali ke Shanks lagi, terdapat hal unik nih. Di antara kedua rival ini, kenapa Mihawk berhenti bertarung dengan Shanks setelah dia kehilangan sebelah tangannya? Apakah karena kita tahu Shanks kehilangan sebelah lengannya sebagai pertaruhan pada masa depan dari Luffy? Plus juga bagaimana kita melihatkan kalau terdapat tato
di tangan kiri dari Shanks ini yang mengindikasikan dia juga seorang God Snake yang bagian dari Tenryubito. Yang mungkin saja Mihawk pun tahu tentang tato Abyss dari Shanks tersebut. Dan apakah mungkin Mihawk juga tahu hal tersebut tentang Shanks ini? Karena jujur, bukankah aneh ya Mihawk tiba-tiba datang mencari Shanks setelah Luffy muncul bounty pertamanya, yang berarti hubungan kedua orang ini sangat-sangat dekat sekali. Shanks banyak menceritakan tentang Luffy sebagai seorang yang mungkin dia percayai akan mengubah dunia ini dengan nikahnya, yang pada akhirnya baru saja terjadi setelah time skip 2 tahun kemudian, yaitu pasca insiden dari Wano Kuni. Yang bukankah cerita Mihawk ini sangat-sangat menarik sekali? Apakah ada hubungan dengan Imu? Apalagi keepikan dari kemunculan Imu pertama kali yang sangat-sangat luar biasa sekali. Yang kira-kira kalau menurut kalian seperti apa? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jadi itu aja untuk satu teori singkat kali ini. Nggak tahu nih ini bakal singkat atau enggak, nanti videonya coba kalian sendiri yang nilai lama atau enggak. Yang semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.